Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di tengah situasi pandemi saat ini Allah tetap memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan yang sangat luar biasa, yakni menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat sehat, Allah tetap memberikan kita perlindungan, dan juga Allah tetap memberikan kekuatan agar kita istiqomah dan konsisten dalam menuntaskan kewajiban kita sebagai pelajar, salah satunya yakni menuntut ilmu. Dan juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang mana kelak akan menjadi sebagai penolong kepada kita di yaumil jaza wal hisab. Sholawat beserta salam juga semoga tercurah limpahkan ke baginda Nabi Yuna Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mungkin kalau gurunya baru, guru pendidikan agama Islam di kelas 11 ini baru, hari ini adalah hari yang tepat untuk berkenalan diri ya. Namun katanya anak-anak zaman sekarang ini adalah gampang lupa. Mungkin ada sebagian dari kalian yang lupa dengan suara Bapak ini. Oleh karena itu Bapak akan berkenalan ulang terlebih dahulu ya. Nama Bapak adalah Osi Marga Ramadan. Tempat tinggal Bapak di Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Bapak saat ini sedang mengenyam pendidikan pasca sarjana atau S2 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Tepatnya Bapak sedang menyelesaikan tugas akhir Bapak yang dinamakan tesis. Sebagai informasi tambahan bagi kalian, jadi nanti ketika kalian lulus SMA dan ingin berkuliah, kalian akan berkuliah selama 8 semester. Dan untuk lulus dari kuliah tersebut, salah satunya yakni kalian harus menyelesaikan tugas akhir yang dinamakan skripsi. Itu S1, kalau S2 dinamakan tesis, kalau S3 dinamakan disertasi. S-teler apa? Jadi sampai S1 sampai S3 ya. Nah, anak-anakku, sebelumnya juga Bapak akan mengucapkan selamat ya atas kenaikan kelas kalian. Ini sangat dilematik sekali, bahwasannya kalian telah memiliki adik ya sekarang, adik kelas tentunya, yang mana kalian juga secara tidak sadar kalian menjadi point of center bagi adik-adik kelas kalian. Kalian menjadi public figure dalam tanda kutip bagi adik-adik kalian, yang mana perbuatan dan aktivitas yang kalian lakukan akan ditiru seolah-olah oleh adik kelas kalian. Oleh karena itu Bapak menitipkan untuk agar kalian tetap istiqomah ya, tetap belajar dengan baik, mematuhi tata tertib sekolah, dan juga kalian harus bermimpi setinggi langit. Nah, ini ada quotes yang menurut Insinyur Soekarno. Bermimpilah setinggi langit, bila kau terjatuh maka kau akan bersama bintang-bintang. Leheng gitunya kalau mimpinya satu para, kalau setinggi para gitu ya, setinggi genteng, kalau jatuhnya nyeri. Tapi lamun mimpina setinggi langit, jatuh juga bersama bintang-bintang ya. Nah, selamat ya sekali lagi Bapak ucapkan atas kenaikan kelas kalian. Kalian harus memiliki, ini saatnya di kelas 2 ini ya. Bapak juga pernah kelas 2 SMA, dan ini saatnya bagi kalian untuk mengetahui apa yang harus kalian kerjakan nanti setelah lulus SMA.
apakah kalian setelah lulus SMA akan kuliah atau kalian akan langsung bekerja. Ini saat yang tepat untuk memikirkan hal tersebut, memikirkan hal-hal yang bermanfaat, menjauhi hal-hal yang kurang bermanfaat. Apalagi di situasi pandemi ini ya, banyak sekali aktivitas tambahan untuk mengasah soft skill kalian untuk nanti ya, seperti mengerjakan banyak ya di rumah. Banyak sekali hal yang bermanfaat yang dapat kalian kerjakan. Bukan main game saja. Kalian bisa mengasah kemampuan kalian dalam ilmu fotografi misalkan, atau dalam ilmu menulis, terserah kalian, sebisa kalian. Bapak menitipkan di saat ini, di kelas 2 ini, hal tersebut adalah hal-hal yang sangat tepat untuk kalian lakukan atau kerjakan. Nah, di semester yang baru ini, di tahun yang baru ini, seperti biasa ya, sama seperti tahun yang lalu, Bapak akan menginformasikan terlebih dahulu aspek pembelajaran, kontrak tugas, dan lain-lain sebelum kita memasuki pembelajarannya ya. Di dalam layar itu ada aspek pembelajaran PAI. Jadi di semester yang pertama, pada semester ini kita akan belajar mengenai beberapa aspek di dalam pembelajaran PAI. Tentu apabila masih kalian ingat ya, ada 5 aspek pembelajaran di mata pelajaran PAI ini. Yang pertama yakni Qurdis atau Quran dan Hadis. Tentunya di dalamnya kita dapat mengejawantahkan beberapa ayat di Al-Quran dan Hadis. Lalu kemudian akidah. Di akidah ini agar kita kuat, agar keyakinan kita teguh untuk menjalankan, untuk beriman kepada Allah. Dan juga aspek akhlak ya, budi pekerti, keluhuran budi pekerti Rasul hendaknya dapat kita contoh bersama-sama di kehidupan sehari-hari. Lalu aspek fikih. Nah, aspek fikih ini ada yang baru ya, ada pengurusan jenazah. Mungkin kalau offline ini lebih seru ya, nanti ada artisnya yang dijadikan sebagai mayitnya, jadi artisnya. Namun pada situasi pandemi nanti kita akan lihat apakah ada pengembangan boleh offline. Kalau boleh offline mungkin ada praktiknya. Namun kalau masih online, Bapak akan membuatkan video khusus untuk kalian. Lalu ada aspek sejarah tentu ya. Kemarin juga kita telah membahas pada kelas 1 masa-masa hijrahnya Rasul, bahkan kehidupan sebelum Islam datang di kota Mekah. Lalu kejayaan Islam di kota Madinah. Pada kelas 2 juga kita akan membahas aspek sejarah, namun lebih maju, jadi masa kejayaan Islam. Di sana kalian akan mengetahui ilmuwan Islam, bahwasannya nanti kalian akan menyadari bahwa ilmuwan Islam juga ada yang menjadi pelopor dalam bidang ilmu kedokteran, astronomi, filsafat, dan sebagainya. Kita akan bahas pada semester 1 ini, di semester yang satu ini. Lalu kemudian ada kontrak dan tugas belajar PAI. Di sini ada 3 poin ya. Yang pertama ada kehadiran. Tentu kehadiran Bapak menggunakan media Google Form. Jadi nanti setelah link Google Form Bapak bagikan, kalian mengisi dengan cepat ya. Dengan cepat pada waktu, kebetulan kalau pembelajaran PAI di Semanja ini hari Jumat jam 9 kurang lebih. Jadi pada saat jam 9 kalian mengisi Google Form ya, yang nanti linknya akan Bapak bagikan. Dan di sana ada kolom tanggal. Nah, kolom tanggal ini banyak sekali pada kelas 1 yang lalu. Banyak sekali yang mengisi, misalkan sekarang tanggal 23 Juli, banyak sekali yang mengisi 1 minggu setelahnya atau 1 minggu sebelumnya. Nah, ini harus kalian perbaiki ya, wayahnya di kelas 2 ini kalian harus lebih jeli lagi dalam mengisi tanggal. Dan kesalahan dalam mengisi tanggal itu tidak Bapak maafkan ya, karena itu sangat vital sekali. Kapan kalian masuk, di tanggal berapa, itu harus tercatat dengan baik.
Lalu kemudian kontrak dan tugas belajar PAI yang nomor 2 yakni evaluasi seperti pada tahun lalu juga. Jadi setiap berkala, setiap bab akan diadakan ulangan, entah itu 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Kalian harus mengerjakan soal yang nanti diberikan oleh Bapak. Lalu kemudian yang ketiga ada produk pembelajaran. Jadi nanti kalian akan membuat produk-produk tertentu. Hasil dari belajar kalian tuh berbentuk produk. Jenisnya bisa apa saja, bisa video, bisa voice note, bisa rekaman suara itu bisa berupa foto dan apapun itu. Nanti akan Bapak instruksikan lebih lanjut ya pada sesuai dengan bab-bab yang akan kalian pelajari. Bab apa sajakah itu? Nah, pada semester ini, semester 1 kelas 2 ini ada 5 bab yang harus kalian pelajari. Nah, salah satunya yang pertama adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, bisa kan kitab-kitab Allah itu ada banyak ya, bukan hanya Al-Qur'an. Lalu kemudian inti dari Al-Qur'an itu apa sih? Nah, di sini kita akan bahas. Lalu yang kedua yakni berani hidup jujur atau syaja'ah ya. Penting sekali memiliki sifat syaja'ah. Apa itu syaja'ah dan bagaimana cara kita untuk memiliki sifat syaja'ah? Nah, pada bab tersebut akan kita pelajari. Dan juga mengapa kita harus berani jujur, mengapa kita harus memiliki sifat jujur, juga pada bab tersebut akan kita pelajari. Nah, yang selanjutnya yakni melaksanakan pengurusan jenazah. Nah, ini yang tadi Bapak singgung ya. Jadi apa sih hukum di dalam mengurus jenazah? Lalu bagaimana sih perawatan jenazah itu? Lalu bagaimana sih hukum takziah atau ziarah kubur? Di bab tersebut akan kita bahas ya. Lalu kemudian yang keempat yakni saling menasihati di dalam Islam. Nasihat itu kan ada bentuknya khutbah gitu ya. Ada tabligh, lalu kemudian ada dakwah. Lalu apa saja? Apa sih itu pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah? Lalu apa sih pentingnya ketiga hal tersebut? Lalu kemudian apa syaratnya untuk kita dapat berkhutbah atau berdakwah? Apa saja ketentuannya? Di sana kita akan bahas di bab 4 ini. Lalu kemudian dalam aspek sejarah ini kita akan membahas, berdiskusi mengenai masa kejayaan Islam. Di sana kita akan mengetahui bahwa ada periodisasi atau periode-periode di dalam kejayaan Islam. Lalu siapa saja tokoh-tokohnya? Misalkan tokoh-tokoh dari astronomi, dari aspek astronomi, dari aspek matematika, bahkan dari aspek kedokteran, dari aspek filsafat, dari aspek kesenian. Itu siapa saja sih tokoh-tokohnya? Dan mengapa misalkan saat ini redup gitu ya? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Nah, anak-anakku sekalian, karena pertemuan pertama ini dengan Bapak khas sekali dengan agenda pembahasan kontrak belajar, maka pembelajaran sesungguhnya akan kita pelajari pada minggu yang akan datang. Pada minggu ini, pada pertemuan ini dicukupkan sekian ya. Jangan lupa kalian untuk mengisi daftar hadir, dan juga jangan lupa kalian untuk mengerjakan soal-soal yang telah Bapak sediakan di Google Classroom. Nah, terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih sekali bagi kalian yang telah menonton video ini hingga habis. Mudah-mudahan Allah mengganti semangat kalian menuntut ilmu kalian ini dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.